Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisy Fatrisya Amdarsyah dengan NIM 122702056. Di sini saya akan membahas mengenai teknik analisa bahan hayati. Ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengenalan dari teknik analisa bahan hayati. Yang kedua adalah bahan hayati. Yang ketiga, produk bahan alami. Dan yang keempat adalah ekstraksi bahan alami. Secara garis besarnya, teknik analisa bahan hayati ini merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk memahami dan mendalami beberapa teknik dasar dalam menganalisis bahan hayati dan mengetahui teknik yang cocok untuk menghasilkan ekstraksi yang ideal. Yang kedua, bahan hayati. Bahan hayati ini merupakan bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, produk bahan alami adalah produk yang terbuat dari bahan alami dengan melewati proses ekstraksi. Yang keempat, ekstraksi bahan hayati ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memperlihatkan atau menghasilkan bahan alami. Nah, terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah ekstraksi dingin, di antaranya miserasi dan perkolasi, dan ekstraksi panas antara lain adalah metode rebus, soklet, reflux, dan ultrasonik. Lanjut saja, mari kita bahas ke slide yang kedua, yaitu bahan hayati. Bahan hayati ini merupakan semua produk yang berasal dari bahan alam. Bahan hayati bisa berasal dari tumbuhan, hewan, bahkan mikroba. Bahan hayati kerap digunakan pada tumbuhan adalah bagian batang, daun, akar, bahkan bunga. Pada hewan, pemanfaatan bahan alami yang kerap digunakan adalah cangkang, kulit, sisik, bahkan lendir. Dan pada mikroba, bahan hayati yang dapat digunakan sebagai itu adalah antibiotik dan obat-obatan. Bahan hayati inilah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai sektor, baik itu pertanian, makanan, industri makanan, kosmetik, pakan, dan lain-lain. Namun, penggunaan bahan hayati ini untuk dijadikan sebagai produk memerlukan ekstrak metabolit sekunder. Apa sih itu metabolit itu? Nah, pada suatu organisme, metabolit itu terbagi menjadi 2. Ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder, di mana metabolit primer ini merupakan produk utama yang dihasilkan organisme pada saat melakukan metabolisme dan berfungsi sebagai penunjang kehidupan organisme agar tetap hidup dan berkembang biak. Sedangkan metabolit sekunder merupakan produk sampingan hasil metabolisme yang digunakan sebagai pertahanan diri, komunikasi antar spesies. Nah, contoh dari metabolit primer adalah protein, lemak, asam nukleat, vitamin, asam laktat, dan asam amino. Sedangkan untuk metabolit sekunder, contohnya itu adalah flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, tanin, fenol, feromon, dan kitin pada hewan. Nah, yang digunakan untuk mengekstraksi bahan hayati ini adalah metabolit sekunder. Adapun pemanfaatan metabolit sekunder dari bahan hayati ini digunakan untuk pangan fungsional, herbal medicine, etnobotani, farmasi pertanian, konservasi ekologi, kemotaksonomi, genomik, dan metabolomi. Kita akan membahas mengenai produk dari bahan alami, di mana produk bahan alami ini merupakan produk yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal langsung dari alam seperti tumbuhan, hewan, ataupun mikroba. Pemanfaatan bahan hayati menjadi produk ini melewati proses ekstraksi. Nah, ekstraksi terbagi menjadi 2 metode nih. Ada yang metode panas dan ada metode yang dingin, di mana metode dingin ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu teknik maserasi dan perkolasi, di mana teknik miserasi ini merupakan metode yang memasukkan serbuk tanaman dan pelarut ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu ruangan, di mana proses ekstraksi ini akan berhenti ketika sudah mencapai konsentrasi yang diinginkan. Namun, yang pasti, setiap metode ini ada kelebihan ataupun kekurangan. Untuk kelemahan dari metode miserasi ini adalah pelarut yang digunakan ini cukup banyak dan besar, dan kemungkinan beberapa senyawa ini akan hilang. Selanjutnya adalah metode perkolasi, di mana metode ini itu merupakan teknik yang membutuhkan
perkolator di mana sampel akan dibasahi dan dimasukkan ke dalam perkolator, lalu ditambahkan pelarut di atas serbuk sampelnya dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawahnya. Kelebihannya adalah sampel akan dialiri oleh pelarut baru dan kelemahannya adalah sampel dalam perkolator tidak homogen, maka pelarut sulit menjangkau seluruh area. Sedangkan proses ekstraksi panas meliputi metode rebus, sokletasi, reflux, dan ultrasonik, di mana yang pertama adalah ultrasound assisted solvent extraction, di mana metode ini tuh sama halnya dengan miserasi namun ditambah dengan bantuan ultrasound, di mana caranya adalah wadah yang berisi sampel ditempatkan di wadah ultrasonik dan ultrasound. Hal ini akan memberi tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga. Nah, rongga pada sampel inilah yang nantinya itu akan mengalami kelarutan pada sampel ketika diekstraksi ya, dan menghasilkan hasil ekstraksi gitu. Yang kedua ada sokletasi, di mana sokletasi ini merupakan metode yang menempatkan sampelnya itu ke dalam sarung selulosa dan keroncong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor, di mana pelarutnya ini akan dimasukkan ke dalam labu dan suhunya ini harus diatur. Lalu ada keuntungannya nih dalam metode sokletasi ini, di mana proses ekstraksinya itu adalah kontinu dan sampel yang terekstraksi oleh pelarut ini murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan pelarut dan waktunya juga tidak lama. Yang ketiga adalah reflux dan destilasi uap, di mana pada metode reflux sampel akan dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut ketika mencapai titik didih akan berubah menjadi uap, lalu uap akan terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Metode destilasi ini juga dikelompokkan lagi nih menjadi beberapa metode. Yang pertama ada hydrodistillation, ada steam distillation, carbon dioxide extraction, dan metode destilasi ini kerap digunakan dalam mengekstraksi essential oil pada tumbuhan. Lalu, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mengekstraksi? Nah, hasil ekstraksi ini harus mengalami proses lanjutan, yaitu evaporasi, di mana evaporasi ini bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang digunakan. Jadi kita akan menghasilkan ekstraksi yang murni gitu. Nah, metode evaporasi ini menggunakan alat, namanya itu evaporator. Lalu setelah itu baru kita bisa nih menguji bahan atau ekstraksi yang hasil kita dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, uji kuantitatif ini dapat menggunakan alat yang namanya HPLC, dan uji kualitatif dapat menggunakan reagen-reagen yang memang dapat melarutkan zat pelarut. Dan terakhir, uji toksisitas, di mana uji toksisitas ini bisa baik secara in vivo maupun in vitro tergantung dengan kebutuhan. Sebelumnya belum dijelaskan untuk alat-alat nih yang menunjang untuk proses ekstraksi gitu. Yang pertama adalah HPLC, yang kedua ada MRI, yang ketiga ada X-ray, yang keempat adalah UV infrared. Di mana selain menggunakan alat-alat itu, didapat juga untuk pendekatan algoritma bioinformatika, di mana bioinformatika ini akan membantu dalam mengetahui kandungan senyawa dari bahan hayati yang akan digunakan, sehingga kita tidak akan salah untuk memberi reagen ataupun memberi pelarut, dan hasil ekstraksi yang dihasilkan akan sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.